Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Faslun utawi iki iku ana fasal suwiji maning taqadha wudhu'uhu haruma alaihi arba'atu asya. Man utawi sapane wong iku ing taqadha rusak apa wudhu'uhu wudhune man haruma maka haram alaihi ing atase man apa arba'atu asya'a papat pira-pira suwiji-wiji. As-sholatu nyatane salat, wa tawafu lan tawaf, wa massul mushafi lan jempok mushaf, wa hamluhu lan gawa ing al-mushaf. Fasal ini menerangkan tentang seseorang yang rusak wudunya ataupun batal wudunya, maka diharamkan baginya melakukan 4 perkara. Yang pertama adalah as-sholatu, sholat. Maka sholat itu tidak boleh dikerjakan bagi orang yang tidak mempunyai wudhu, baik di situ sholat sunnah ataupun sholat wajib, baik sholat wajib yang sifatnya wajib aini ataupun wajib kifai. Contohnya seperti hanya wajib ain, sholat fardu 5 waktu, kemudian contoh wajib kifayah seperti halnya sholat jenazah. Ataupun sholat sunnah pun juga tidak boleh, baik di situ sholat yang sifatnya rawatib ataupun yang bukan rawatib, itu semuanya tidak boleh. Bahkan melakukan sujud syukur pun ini pun juga tidak boleh bagi orang yang tidak mempunyai wudhu. Kemudian keharaman yang kedua adalah wat tawafu, tawaf. Tawaf juga tidak boleh dilakukan ataupun haram bahkan dilakukan bagi orang yang tidak mempunyai wudhu. Kemudian yang ketiga adalah massul mushafi, memegang mushaf, itu pun juga tidak boleh ataupun haram bagi orang yang tidak mempunyai wudhu. Kemudian mushaf itu apa? Wa huwa kullu ma kutiba alaihi Qur'an li dirasatin. Nah ini yaitu suatu perkara, setiap apapun yang di situ ditulis di atasnya Al-Qur'an. Berarti setiap apapun yang Al-Qur'an itu ditulis padanya lidirasatin dengan alasan yakni untuk dibaca ataupun untuk dideres lah, bahasanya seperti itu. Berarti apapun, contohnya di sini seperti halnya walau amudan, walaupun toh di situ tiang yang di situ ditulis Al-Qur'an tapi tulisannya dalam rangka untuk supaya dibaca, supaya dideres, maka itu termasuk Al-Qur'an. Itu ada buku catatan kecil ataupun buku kecil yang di situ tertulis surat Yasin ataupun yang lainnya, itu termasuk mushaf. Maka ketika kertas ataupun apapun yang di situ ditulis Al-Qur'an yang tujuan penulisannya itu adalah untuk dibaca, maka di situ termasuk mushaf. Dan bagi orang yang mempunyai hadas kecil maka tidak boleh memegangnya. Termasuk buku Yasin itu juga termasuk mushaf yang tidak boleh untuk dipegang. Berbeda halnya wa kharaja bidzalika at-tamimah wa hiya ma yuktabu fiha syai'un minal Qur'an lit-tabarruk wa tu'allaqu 'ala ar-ra'si mathalan. Berbeda dengan tamimah ataupun istilahnya adalah jimat yang di situ ditulisi lafaz-lafaz Al-Qur'an yang tujuan penulisannya adalah untuk tabarruk, untuk mendapatkan keberkahan, maka di situ tidak haram untuk dipegang. Nah, berarti tulisan Al-Qur'an itu secara garis besar dibagi menjadi 2. Ketika tujuan penulisannya adalah untuk dideres, untuk dibaca, maka itu termasuk mushaf bagi orang yang tidak mempunyai wudhu, haram untuk memegangnya. Tapi ketika tujuan penulisannya adalah untuk tabarruk ataupun untuk mendapatkan keberkahan, maka tidak haram untuk memegangnya. Kemudian yang terakhir wa hamluhu,
membawa Al-Quran. Ini pun juga haram bagi orang yang tidak mempunyai wudhu. Berarti kesimpulannya ada 4. Yang pertama sholat, kedua tawaf, kemudian ketiga memegang Al-Quran, keempat adalah membawa Al-Quran. Wa yahrumu 'alal junubi sittatu asya'a. Wa yahrumu lan haram 'alal junubi ing atase wong kang jinabat ay al-muhdis hadasan ausat, yakni orang yang mempunyai hadas tengah-tengah. Wa yahrumu 'alal junub apa sittatu asya'a, 6 pira-pira suwiji-wiji. As-sholatu nyatane salat, wa tawafu lan tawaf, wa massul mushafi lan jempok mushaf, wa hamluhu lan gawa mushaf, wal lubthu lan meneng to anteng fil masjidi ing dalem masjid, wa qiraatul qur'ani lan maca Al-Qur'an. Nih bagi orang yang mempunyai hadas ausat ataupun orang junub, maka baginya haram melakukan 6 perkara. Yang pertama adalah as-sholatu, haram melakukan sholat, wa tawafu tawaf, wa massul mushafi memegang mushaf, wa hamluhu membawa mushaf, kemudian wal lubthu fil masjid, orang junub ini tidak boleh diam di dalam masjid. Lah, sedangkan masjid itu apa? Masjid adalah wa huwa ma wuqifa lis sholati, yakni suatu tempat yang memang diwakafkan untuk melakukan sholat. Walau kana lubthu biqadri tuma'ninati, walaupun toh keberadaan diam di dalam masjid itu hanya sekedar melakukan tuma'ninah. Tuma'ninah di dalam sholat itu batasannya adalah sekira membaca tasbih subhanallah, itu sudah dikatakan tuma'ninah. Walaupun toh waktunya cuma taruhlah 3 detik, ketika niatnya adalah berdiam diri di dalam masjid, maka itu tidak boleh alias haram. Berbeda dengan ubur. Kalau ubur wa huwa ad-dukhulu min babin wal khuruju min akhar, berbeda dengan ubur. Kalau ubur itu adalah lewat dari satu pintu, masuk satu pintu, kemudian keluar ke pintu yang lain, maka di situ tidak apa-apa. Bihilafi madza ilam yakun lahu illa babun wahid fayamtani uddukhulu. Berbeda dengan keberadaan masjid yang cuma mempunyai satu pintu. Satu pintu otomatis dia itu nanti akan masuk di pintu itu dan akan keluar di pintu yang itu juga, maka di situ tidak diperbolehkan. Nah, kalau ubur itu adalah lewat dari satu pintu ke pintu yang lain, itu tidak apa-apa. Kemudian juga larangannya adalah at-taraddud. At-taraddud fa innahu haramun kal mukthi. Demikian juga taraddud ataupun mondar-mandir dari pintu sana ke pintu sini, ke pintu sini, ke pintu sana, maka itu pun juga diharamkan bagi orang yang mempunyai hadas jinabat ataupun hadas ausat. Selanjutnya keharaman bagi orang yang junub adalah wa qiraatul qur'ani, yakni membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an ini juga diharamkan bagi orang yang mempunyai hadas ausat ataupun orang yang mempunyai junub. Wa yahrumu bil haidhi asyratu asya'a. Wa yahrumu lan haram bil haidhi sebab haid apa asyratu asya'a, 10 pira-pira suwiji-wiji. As-sholatu nyatane salat, wa tawafu lan tawaf, wa massul mushafi lan jempok mushaf, wa hamluhu lan gawa mushaf, wal lubthu lan meneng fil masjidi ing dalam masjid, wa qiraatul qur'ani lan maca Al-Qur'an, wa shaumu lan poso, wa talaqu lan tolak, wal mururu lan liwat fil masjidi ing dalam masjid, in khafat lamun kuatir sapa haid talwithahu ing ngotori masjid, wal istimta'u lan seneng-seneng bima kelawan anggota badan baina surrati kang tetep apa ma ing dalam antarane udel war rukbati lan dengkul. Ini bagi orang yang haid ini haram melakukan 10 perkara. Yang pertama adalah sholat, kedua tawaf, ketiga memegang mushaf, keempat membawa mushaf. Ini membawa mushaf bagi orang yang haid ataupun
memegang saja bagi orang yang haid, memegang mushaf maksudnya itu pun juga diharamkan. Kemudian waluthu, berdiam diri di dalam masjid, itu pun juga diharamkan. Selanjutnya wa qiraatul Qur'ani, membaca Al-Qur'an juga diharamkan. Wasaumu, puasa. Puasa ini juga diharamkan bagi orang yang haid. Orang haid ini haram melakukan puasa. Walaupun toh di situ puasa Ramadan, berarti puasa Ramadan bagi orang haid ini tidak boleh. Dalam artian dia harus tidak melakukan puasa. Kemudian lain hari ataupun selain bulan Ramadan wajib untuk mengqadainya. Tidak boleh diganti dengan fidyah. Ini berbeda dengan permasalahan orang yang sakit yang dia itu tidak ada harapan untuk sembuh. Maka ketika orang sakit tidak ada harapan untuk sembuh, tidak bisa melakukan puasa, maka baginya ini cukup untuk membayar mud, yakni 1 mud itu adalah sekitar 7 ons beras yang di situ digunakan untuk mengganti puasa 1 hari. Berbeda dengan orang yang haid. Orang yang haid ini walaupun toh dia itu tidak puasa, maka di selain Ramadan dia harus mengqadai puasa, tidak boleh membayar mud. Selanjutnya wattolaku, ini keharaman bagi orang haid adalah ditolak, ini juga haram. Selanjutnya wal mururu fil masjid in khafat talwithahu, lewat di masjid ketika dia mengkhawatirkan nanti mengotori masjid. Nah ini ketika cuman lewat saja, semisal taruhlah dia itu memakai pembalut, kemudian tidak khawatir adanya darah yang menetes di masjid, maka ketika sekedar lewat saja, maka di sini diperbolehkan. Tapi kalau mukthu, berdiam diri di masjid, entah itu mendengarkan pengajian, entah di situ apa, duduk-duduk di dalam masjid, maka di situ tetap diharamkan. Kalau cuman lewat saja, sekedar lewat, ketika tidak khawatir mengotori masjid, maka di situ diperbolehkan. Kemudian keharaman selanjutnya wal istimta'u bima baina surrah war rukbah, yakni suka-suka ataupun bersenang-senang di antara pusar dan lutut. Ini bagi orang yang haid ini tidak boleh. Faslun ai hadza faslun, utawi iki iku ana fasal suwiji. Asbabut tayammumi, utawi pira-pira sebabe tayamum iku salasatun ana 3. Faqdul ma'i, nyatane kesepen banyu. Wal maradu lan lara, wal ihtiyaju lan butuh ilaihi maring ilaihi maring banyu, butuh liat si hayawanin krono ngelake hewan, muhtaramin kang den mulyaake apa hayawan. Sebab-sebab seorang diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Berarti tayamum itu merupakan pengganti dari wudhu ataupun mandi. Ketika seorang tidak bisa melakukan wudhu ataupun mandi, maka di sini bisa diganti toharohnya dengan tayamum. Nah ini tayamum itu bisa dilakukan ketika ada sebab-sebab berikut. Yang pertama faqdul ma'i, yakni tidak adanya air. Tidak adanya air, maka di situ boleh wudhunya ataupun mandinya diganti dengan tayamum. Kemudian yang kedua wal maradu, yakni sakit. Tapi dengan catatan sakit ini ternyata dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah al-awwalu ayya khofa ma'ahu bil wudu fautar ruhi au fauta udwin au fauta manfaatil udwi. Yang pertama yakni sakit yang dengan sakitnya itu ketika digunakan untuk wudhu, maka dia itu khawatir tentang hilangnya nyawa. Berarti memang sakit yang di situ ketika terkena air itu bisa menyebabkan hilangnya nyawa ataupun mati. Ataupun au fauta udwin, ataupun nanti akan hilangnya anggota badan. Dalam artian di sini hilang baik di situ terputus ataupun hilangnya manfaat. Dalam artian adanya anggota tapi di situ sudah tidak berfungsi. Maka ketika ada kekhawatiran hilangnya nyawa ataupun hilangnya anggota, maka di sini termasuk salah satu dari bentuk sakit yang memperbolehkan untuk melakukan tayamum. Kemudian bagian yang kedua adalah
Atsani ayyakhafa ziyadatal illah wa hiya kathratul alam wa illam tazid al muddah au yakhafu tula muddatil bur'i wa illam yazid al alam. Bagian yang kedua yakni ketika nanti seorang maksa wudhu ataupun maksa mandi, nanti khawatir tentang tambahnya sakit ataupun di situ tambahnya masa sembuh. Dalam artian nanti sembuhnya itu akan semakin lama. Maka di sini juga sakit yang diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Kemudian bagian yang ketiga, ats-tsalits ayyakhafa syai'an yasiron, yakni kekhawatirkan tentang adanya penyakit yang sedikit, semisal dia itu sakit panas. Nah, sakit panas, maka ketika adanya sakit yang cuman sakit-sakit ringan, maka dalam hal ini tidak diperbolehkan untuk tayamum. Fala yajuzu at-tayammumu li syai'im min hadza bila khilafin. Maka ketika sakitnya itu cuma sedikit, maka baginya itu tidak diperbolehkan untuk melakukan tayamum dengan kesepakatan ulama ataupun tanpa adanya khilaf di antara ulama. Wal ihtiyaju ilaihi li'atsi hayawanin muhtaramin. Kemudian sebab yang nomor 3, seorang diperbolehkan untuk melakukan tayamum, yakni karena butuhnya air untuk meminumi hewan yang dimuliakan. Nah, ini berarti ketika seorang itu mempunyai hewan-hewan yang dimuliakan, yakni hewan yang wa huwa ma yahrumu qatluhu, yakni hewan-hewan yang haram untuk dibunuh, maka dia itu tidak boleh wudhu ataupun tidak boleh mandi, akan tetapi air itu harus diberikan kepada hewan yang dimuliakan tadi. Nah, kemudian hewan-hewan yang tidak dimuliakan itu apa saja? yakni ghairul muhtarami, utawi hewan kang ora den mulyaake iku sittatun ana 6. Tarikus sholati, nyatane wong kang ninggal salat, wazani lan wong kang zina, al muhsani kang den reksa sapa zani, wal murtaddu lan wong kang metu saka agama Islam, wal kafiru lan kafir, al harbiyu kang musuhi sapa kafir, wal kalbu lan asu, al akuru kang galak apa kalbu, wal khinziru lan celeng. Nah, ini hewan-hewan yang tidak dimuliakan di dalam agama Islam itu jumlahnya ada 6. Yang pertama adalah tarikus sholah, yakni orang yang meninggalkan sholat. Nah, ini orang yang meninggalkan sholat itu termasuk salah satu dari bentuk hewan yang tidak dimuliakan. Dan ketika kita mempunyai air yang sedikit, yang sekira di situ untuk wudhu itu cukup, maka kita harus wudhu dengan air tersebut. Tidak boleh kita gunakan air itu untuk memberikan minum kepada orang yang meninggalkan sholat. Wazanil muhsan. Kemudian yang nomor 2, hewan yang tidak dimuliakan adalah orang yang zina muhsan. Zina muhsan yakni wasartul isani arbaun, al bulughu wal aqlu wal hurriyatu wa wujudul wad'i fi nikahin sahihin. Orang itu dikatakan muhson ketika memenuhi 4 syarat. Yang pertama adalah baligh, akil, kemudian merdeka, kemudian itu adalah dia itu pernah wati, pernah bersetubuh dengan istri yang sah. Berarti ketika dia itu sudah pernah nikah dan bersetubuh dengan istri yang sah, kemudian kok zina, maka dia termasuk muhson. Berbeda dengan seorang yang dia itu belum nikah, taruhlah seperti itu, maka dia itu tidak termasuk orang yang muhson. Berarti syarat zina muhson itu adalah seorang yang dia itu pernah nikah, kemudian dia itu zina dengan perempuan lain, maka dia itu termasuk salah satu dari bentuk hewan yang tidak dimuliakan. Kemudian yang nomor 3 adalah wal murtadu, orang yang keluar dari agama Islam. Yang keempat adalah wal kafiru, orang kafir. Kafirnya di sini adalah kafir harbi, berbeda dengan kafir yang lain, semisal kafir dhimmi ataupun kafir-kafir yang lainnya, maka di sini bukan termasuk hewan yang tidak dimuliakan. Berarti hewan yang tidak dimuliakan adalah khusus kafir harbi. Wa huwal ladzi la saluha lahu ma'al muslimin, yakni orang-orang yang tidak mau akad damai dengan orang muslim. Berarti orang yang selalu bermusuhan dengan orang Islam.
Kemudian yang selanjutnya wal kalbul akuru, yakni anjing yang galak, ay al jarihu, yakni anjing yang galak. Berbeda dengan selain yang galak. Wa ma fihi naf'un min istiyadin aw khirasatin wa hadza la khilafa fi ihtiramihi. Berbeda dengan anjing yang di situ digunakan untuk penjagaan ataupun digunakan untuk berburu, maka di situ tidak ada khilaf di dalam memuliakannya. Berarti termasuk salah satu dari bentuk hewan yang dimuliakan. Berarti anjing sendiri, ketika anjingnya itu galak, maka termasuk salah satu dari hewan yang tidak dimuliakan. Ketika di situ anjingnya itu kok baik, nurut, bisa digunakan untuk menjaga ataupun berburu, maka termasuk hewan yang dimuliakan. Dan yang terakhir, termasuk hewan yang tidak dimuliakan adalah khinzir ataupun babi. Maka dari 6 bentuk hewan ini, semisal kita mempunyai air yang cukup digunakan untuk wudhu, maka kita harus wudhu dengan menggunakan air tersebut dan tidak boleh kita gunakan untuk memberi minum kepada hewan-hewan tersebut. Ilahuna wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.